Bab 2152. Tingkatan alam apa? Melihat Jerry pergi bersama pasukan Sekte Tenkai, para master wilayah perang Provinsi Pusat dan Korps Seniman Bela Diri semuanya penuh ekspresi enggan. Aku akan berlatih keras, suatu hari nanti aku akan mengikuti jejakmu. Suli mengepalkan kedua tangannya erat-erat dan berkata dengan tegas, lalu berbalik pergi. Carol melihat ke arah Suli pergi, sambil berpikir, lalu melambaikan tangannya, kita pergi juga. Sekarang dia hanya ingin segera kembali dan berlatih keras. Pola dunia baru menjadi semakin rumit, batas pemisah di alam tengah bela diri kuno akan segera hancur dan konsentrasi energi spiritual di dunia baru akan menjadi semakin tinggi. Kekuatan para seniman bela diri di dunia sekuler juga akan menjadi semakin kuat. Segera, orang-orang dari Korps Seniman Bela Diri juga pergi. Semua orang merasakan kekhawatiran dan tekanan yang belum pernah ada sebelumnya. Sekarang, mereka adalah kelompok seniman bela diri terkuat di dunia baru, tetapi tidak lama lagi, seniman bela diri manapun dari alam tengah bela diri kuno bisa menekan seluruh korps seniman bela diri. Kelvin juga memberi perintah dan pergi bersama para seniman bela diri dari wilayah perang Provinsi Pusat. Kyushu, Kota Yan, markas besar Dewan Tetua. Barusan tiga tetua sudah mengetahui tentang apa yang terjadi di Provinsi Pusat, mereka semua memasang ekspresi serius di wajah mereka. Kenapa bocah ini pergi ke alam tengah bela diri kuno? Apakah dia tidak tahu seberapa besar tanggung jawab yang dia pikul? Bagaimana jika terjadi suatu, lalu bagaimana dengan dunia sekuler? Tetua ketiga berkata dengan marah. Tetua kedua berkata, bukannya Jerry sudah bilang. Dia pergi ke alam tengah bela diri kuno demi dunia sekuler untuk mendiskusikan kerjasama dengan Sekte Tenkai. Tetua ketiga berkata dengan ekspresi khawatir, Sekte Tenkai adalah salah satu kekuatan teratas di alam tengah bela diri kuno. Setiap master yang keluar adalah alam surgawa tingkat keempat, bahkan ada yang puncak alam surgawa tingkat keenam puncak. Satu pemikiran dari pihak lawan, sudah bisa membunuhnya, dia seperti domba yang memasuki mulut harimau. Tetua kedua juga tampak khawatir, dia memandang ke arah tetua pertama dan berkata, Tetua pertama, jika Jerry terjadi sesuatu, kita akan menjadi sangat pasif. Seniman bela diri manapun yang keluar dari alam tengah bela diri kuno bisa dengan mudah menguasai seluruh dunia sekuler. Yang paling penting, dia adalah penguasa pedang kaisar, kunci dari rencana penghancuran adalah pedang kaisar. Begitu pedang kaisar jatuh ke sekte teratas alam tengah bela diri kuno, itu akan menjadi bencana bagi dunia sekuler. Tetua ketiga tiba-tiba berdiri dan berkata dengan heran, jika tetua kedua tidak menyebutkan masalah ini, aku juga hampir lupa tentang rencana penghancuran. Bocah ini pergi. Sebelum memulai rencana penghancuran, apa yang harus kita lakukan? Tetua pertama mengerutkan kening dan memarahinya, kenapa kamu panik? Bukankah Jerry baru saja pergi? Belum terjadi apa-apa, kalian sudah cemas. Selain itu, karena desa Emperor mengharuskan Jerry mewarisi pedang kaisar, tentu saja ada alasan tersendiri dari desa Emperor. Apa yang harus kita lakukan sekarang adalah bekerja keras untuk meningkatkan kekuatan anggota wilayah perang dan korps seniman bela diri, dan berusaha untuk menyerap para seniman bela diri terbaik dari alam bawah bela diri kuno. Meskipun Jerry pergi, setidaknya sudah mengalahkan Armin. Ini dapat dianggap sebagai peringatan bagi para seniman bela diri top di alam bawah bela diri kuno. Mereka tidak akan bertindak sembarangan, sebaliknya malah secara aktif berusaha untuk bergabung dengan para korps seniman bela diri untuk mendapatkan pil obat yang disempurnakan oleh Jerry. Setelah mendengarkan kata-kata tetua pertama, tetua kedua dan tetua ketiga merasa sedikit lebih santai. Tetua pertama berkata dengan suara yang dalam, sekarang, kita juga harus bekerja keras untuk meningkatkan kekuatan kita. Kita tidak bisa melempar semua tekanan kepada Jerry. Begitu kita menjadi lebih kuat, kita bisa melindungi lebih banyak orang biasa. Mendengar ini, kedua tetua tampak malu. Mereka memegang kekuasaan tertinggi di Kyushu, tetapi sekarang mereka hanya bisa mengandalkan Jerry dan tidak bisa berbuat apa-apa. Pada saat yang sama, Jerry sudah mengikuti para seniman bela diri Sekte Tenkai ke alam tengah bela diri kuno. Rinto tersenyum dan berkata, Tuan Jerry, ini adalah alam tengah bela diri kuno. Kamu seharusnya bisa merasakan bahwa konsentrasi energi spiritual di alam tengah jauh lebih tinggi daripada di dunia sekuler, benar kan? Dia ingin melihat ekspresi terkejut di wajah Jerry, tapi yang jelas, dia akan kecewa. Jerry berkata dengan tenang, sejak awal sudah merupakan kekuatan besar di zaman kuno. Demi keuntungan tersendiri, membagi tanah suci pelatihan.
Jika bukan karena mereka, Kyushu hari ini bakal semakin banyak jenius bela diri. Mendengar ini, Rinto sedikit terkejut. Jerry begitu berani, bisa-bisanya berkata seperti itu. Meskipun benar, pemimpin Sekte Tenkai juga tidak berani mengatakan hal seperti itu. Tapi mereka semua tahu bahwa apa yang dikatakan Jerry adalah kenyataan. Jika tidak ada pembagian antara dunia seni bela diri legendaris dan dunia sekuler, konsentrasi energi spiritual di seluruh Kyushu akan sama, dan jumlah orang di dunia seni bela diri legendaris jauh lebih sedikit dibandingkan di dunia sekuler. Jika setiap orang menikmati sumber daya pelatihan yang sama, dengan total segerombolan manusia yang sangat besar di dunia sekuler, jumlah jenius bela diri memang akan jauh lebih banyak dibandingkan sekarang. Di dunia sekuler, alat transportasi modern masih ada, namun di dunia seni bela diri legendaris, moda transportasi kuno masih tetap ada, terutama menggunakan kuda. Dunia seni bela diri legendaris menekan pada kultivasi, namun teknologi modern di dunia sekuler, hampir sama sekali tidak ada yang seperti itu. Rinto berkata sambil tersenyum, di dunia seni bela diri legendaris, teknologi tinggi tidak sebanyak di dunia sekuler. Para bos dari kekuatan besar semua percaya jika diri sendiri kuat, baru memiliki kepercayaan diri yang besar. Meskipun teknologi tinggi memang efisien bagi manusia, tetapi itu hanya dapat memuaskan sebagian keinginan manusia. Adapun seni bela diri, saat pelatihan secara ekstrim, ada kemungkinan untuk hidup selamanya. Meskipun tidak dapat berlatih secara ekstrim, Master Alam Surgawa biasa bisa hidup 100 tahun lebih dan di dunia sekuler, yang bisa hidup lebih dari 100 tahun, jumlahnya sangat sedikit. Teknologi tinggi di dunia sekuler sangat dahsyat, terutama senjata panas yang digunakan untuk berperang, bisa menghancurkan langit dan bumi. Namun hanya untuk seniman bela diri di bawah alam surgawa tingkat 9 alam surgawa tingkat 9 juga dapat mencapai ini. Setelah mendengarkan perkataan Rinto, Jerry yang diam-diam menganggukkan kepala. Memang benar begitu, dengan kekuatannya saat ini, meskipun tidak bisa menahan senjata panas tingkat tinggi, dia masih bisa melawannya dengan tubuh fisik. Dan kultivasi dia saat ini tetap pada tahap pembentukan fondasi. Jika dia mencapai tahap pil inti, kekuatannya akan meroket. Tunggu setelah mereka mencapai alam jiwa baru, maka akan memiliki kekuatan yang sebanding dengan alam surgawa tingkat ke-7 atau ke-8. Tunggu setelah dia mencapai tahap transformasi, seharusnya bisa menjadi seniman bela diri teratas di dunia sekuler. Memikirkan tingkatan alam, Jerry sedikit tidak berdaya. Dia sudah mencapai tahap pembentukan pondasi dalam beberapa periode waktu, ada semacam perasaan bahwa dia sepertinya telah mencapai puncak tahap pembentukan pondasi dan bisa mencapai tahap formasi inti kapan saja. Hanya saja ada semacam perasaan sesuatu yang hilang, tidak bisa langsung masuk ke pondasi inti dalam satu gerakan. Rinto tiba-tiba bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Jerry, apa tingkatan alam kekuatanmu saat ini? Untuk sesaat, seniman bela diri Sekte Tenkai lainnya juga memandang Jerry dengan penasaran. Jerry memiliki kekuatan untuk menekan mereka sepenuhnya, tetapi mereka juga tidak tahu apa tingkatan alamnya, tetapi yang bisa mereka pastikan adalah kekuatan tempur Jerry setidaknya adalah puncak alam surgawa tingkat keempat, dan bahkan mungkin mencapai alam surgawa tingkat kelima. Memikirkan hal ini, rasa penasaran di mata para seniman bela diri Sekte Tenkai menjadi semakin kuat. Bersambung. Bab 2153 tidak ada alasan. Jerry memandang Rinto dengan acuh tak acuh sambil berkata, aku juga tidak begitu jelas. Rinto dan yang lainnya bingung, dia sendiri juga tidak tahu. Apa maksudnya? Mungkinkah tidak bisa disebutkan langsung? Memikirkan kemungkinan ini, Rinto tersenyum meminta maaf, lalu menunjuk ke area seperti istana di depannya, kemudian berkata sambil tersenyum, Tuan Jerry, itu adalah Sekte Tenkai. Jerry baru kemudian memperhatikan Sekte Tenkai, tetapi dia hanya menebak bahwa itu mungkin Sekte Tenkai. Saat Rinto mengatakannya, hatinya masih sedikit terkejut. Sekte Tenkai sangat besar, tampak seperti istana tempat tinggal para kaisar di zaman kuno. Saat berjalan menuju alam tengah bela diri kuno, orang-orang yang Jerry jumpai semuanya mengenakan kostum kuno yang sangat sederhana, bahkan rumah yang mereka tinggali pun bergaya kuno. Jerry merasa seperti berilusi, merasa seperti melakukan perjalanan ke zaman kuno. Namun, dia juga bisa memahami bahwa dunia seni bela diri legendaris sudah terpisah dari dunia sekuler selama ratusan tahun, dan dunia seni bela diri legendaris mendukung seni bela diri dan belum mengembangkan teknologi modern sama sekali. Selain itu,
dunia seni bela diri legendaris jauh lebih kecil daripada dunia sekuler, dan tidak ada saluran untuk kontak dengan dunia sekuler. Memiliki perkembangan seperti itu, sama sekali tidak mengherankan. Namun, di alam bawah bela diri kuno, terdapat banyak produk teknologi dari dunia sekuler. Jerry diam-diam menebak bahwa alam atas bela diri kuno pasti serupa dengan alam tengah bela diri kuno. Apakah mereka semua orang biasa? Jerry bertanya dengan rasa ingin tahu tentang orang-orang awam yang dia temui di jalan. Dalam perjalanannya, dia menemukan masih banyak masyarakat awam yang tidak berlatih seni bela diri. Tentu saja, ini hanya sebagian kecil. Sebagian besar orang-orang semuanya berlatih seni bela diri. Tapi pada dasarnya mereka semua berada di alam surgawa tingkat ketiga, dan sangat sedikit seniman bela diri yang melampaui alam surgawa tingkat ketiga. Dia dulu berpikir kalau di alam tengah bela diri kuno, seniman bela diri alam surgawa tingkat keempat bisa dilihat di mana-mana, tapi sekarang sepertinya dia sudah terlalu banyak berpikir. Rinto berkata, dimanapun kamu berada, pasti ada orang biasa yang tidak memiliki akar spiritual. Tentu saja, ada berbagai alasan kenapa mereka kehilangan dasar seni bela diri. Orang biasa yang kamu lihat pada dasarnya tidak dapat berlatih sejak kecil. Setelah mendengarkan kata-kata Rinto, Jerry diam-diam menganggukkan kepala. Memang benar, sama seperti di dunia sekuler, sejak batas pemisah alam bawah bela diri kuno menghilang, banyak orang biasa yang sudah membangkitkan bakat seni bela diri mereka, tetapi kebanyakan orang awam masih belum bisa berlatih. 10 menit kemudian, sekelompok orang itu akhirnya memasuki Sekte Tenkai. Aura seni bela diri yang sangat kuat. Jerry sangat terkejut. Begitu dia melangkah ke Sekte Tenkai, dia merasakan aura master yang tak terhitung jumlahnya. Saat melangkah ke Sekte Tenkai, ada belasan aura kuat yang menargetkan dirinya. 6. Jerry menduga bahwa pemilik aura ini setidaknya adalah seniman bela diri tahap awal alam surgawa tingkat ke-6. Kakak seperguruan Rinto. Kakak seperguruan Rinto, kalian sudah kembali. Kakak seperguruan Rinto, apakah kamu membawa adik junior baru datang ke sekte? Sepanjang perjalanan, para seniman bela diri akan datang untuk menyapa Rinto. Jelas sekali, Rinto memiliki status yang sangat tinggi di Sekte Tenkai, dan para seniman bela diri yang menyambutnya bahkan berusia 50-an dan 60-an. Dan Rinto sepertinya baru berusia 40 tahun. Saat ini, sekelompok orang datang, dipimpin oleh seorang pemuda berusia 30-an. Di belakangnya ada 6 seniman bela diri, setiap seniman bela diri ini masih sangat muda, pada dasarnya berusia antara 30 dan 40 tahun. Melihat orang-orang ini, Rinto sedikit mengernyit. Kakak seperguruan Rinto, aku dengar kamu membawa seorang jenius bela diri dari dunia sekuler kembali ke sekte. Mungkinkah orang yang ada di sebelahmu ini? Pemuda yang memimpin bertanya sambil tersenyum. Saat berbicara, dia menatap Jerry dengan ekspresi penuh arti. Rinto mengerutkan kening, wajahnya tampak sedikit tidak senang, dia masih berkata, apakah ada masalah? Pihak lawan tersenyum dan berkata, tentu saja tidak ada masalah, tetapi para saudara sangat penasaran dan belum pernah melihat monyet dari dunia sekuler, jadi mereka ingin datang dan melihatnya. Mendengar perkataan pihak lawan, Jerry mengerutkan kening. Pihak lawan barusan mengatakan jenius bela diri di dunia-dunia sekuler sekarang sudah berganti menjadi monyet di dunia sekuler. Mata Rinto berkilat, dia berkata dengan nada dingin, Zoro, aku sarankan kamu untuk berbicara dengan sopan. Meskipun Tuan Jerry berasal dari dunia sekuler, bakatnya dalam seni bela diri tidak lebih lemah darimu, pemimpin muda Sekte Tenkai. Jelas sekali, Rinto sengaja mengekspos informasi kepada dirinya. Nama pemuda itu adalah Zoro, pemimpin muda Sekte Tenkai, dan statusnya di Sekte Tenkai sangat tinggi. Hati Jerry diam-diam terkejut, tidak begitu terkejut. Zoro tampak berusia sekitar 31 atau 32 tahun. Dari aura samar yang memancar dari tubuhnya, bisa ditebak bahwa kekuatannya berada di antara tahap awal alam surgawa tingkat keempat atau tahap akhir alam surgawa tingkat keempat. Di alam tengah bela diri kuno, dia tidak terlalu kuat, tetapi bakatnya dalam seni bela diri tidak diragukan lagi. Ini adalah pertama kalinya Jerry melihat seorang pemuda dengan bakat seni bela diri yang begitu kuat. Di antara 6 pemuda yang mengikuti Zoro, ada 5 seniman bela diri puncak alam surgawa tingkat ketiga dan 1 seniman bela diri tahap awal alam surgawa tingkat keempat. Seniman bela diri tahap awal alam surgawa tingkat keempat ini ternyata adalah wanita yang sangat cantik,
dia menatap Jerry dengan ekspresi dingin di wajahnya. Sekte Tenkei awalnya adalah kekuatan seni bela diri terbaik di alam tengah bela diri kuno, dan sebagai pemimpin muda sekte, bakat seni bela diri Zoro secara alami tidak sederhana, dan orang-orang muda yang bisa mengikutinya tentu luar biasa. Dapat dikatakan bahwa orang-orang seperti Zoro sudah menjadi kelompok seniman bela diri muda dengan bakat seni bela diri terkuat di alam tengah bela diri kuno. Tuan Jerry, aku akan membawamu pergi menemui guruku. Rinto mengabaikan Zoro dan berkata pada Jerry. Jerry tentu malas berdebat dengan Zoro. Dia datang ke Sekte Tenkei hari ini untuk membahas kerjasama dengan gurunya Rinto, dan ini juga merupakan salah satu tujuannya. Tujuan utama yang paling penting adalah untuk memahami situasi Sekte Hanwha dan mencari cara untuk menyelamatkan Lesi sesegera mungkin. Tunggu. Keduanya baru saja hendak pergi, saat ini satu lirikan mata Zoro, seorang seniman bela diri di sebelahnya segera melangkah maju dan menghalangi jalan Jerry. Jerry mengerutkan kening. Pihak lawan menatap Jerry dengan bangga dan berkata, "Bocah, aku tidak peduli apakah kamu seorang jenius atau monyet di dunia sekuler. Di wilayah Sekte Tenkei, maka harus mematuhi aturan kami." Niat membunuh yang kuat melintas di mata Jerry, dia menatap pihak lawan dengan dingin dan berkata, "Aturan apa?" Pihak lawan berkata, "Saat bertemu dengan pemimpin muda sekte kami, kamu harus berlutut dan membungkuk 3 kali. Kamu boleh bangun setelah pemimpin muda sekte membiarkanmu bangun. Apakah kamu mengerti?" Rinto segera melangkah ke depan dan berkata dengan marah, "Sasori, minggir kamu. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menghentikan Tuan Jerry." Hehe. Seniman bela diri bernama Sasori tersenyum menghina pada Rinto, lalu memandang Jerry dan berkata, "Bocah, apakah kamu kira dengan adanya dukungan dari Rinto, kamu bisa mengabaikan pemimpin muda sekte kami?" "Rinto, aku dihina sesuka hati oleh orang lain di Sekte Tenkei. Dalam situasi ini, jika aku membunuh pihak lawan, bahkan pemimpin Sekte Tenkei pun tidak punya alasan untuk menyalahkanku, kan?" Pada saat ini, Jerry tiba-tiba menatap Rinto dan bertanya. Bersambung.